Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Umi Rafiqah. Pada mata pelajaran TIK atau informatika kali ini, kita akan membahas tentang antarmuka berarti. Apa itu antarmuka? Mari kita lihat. Antarmuka adalah mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Maksudnya antarmuka itu ini loh, tampilan yang ada di layar laptop kalian atau di layar HP kalian. Itu namanya antarmuka, atau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya interface. Nah, antarmuka pengguna itu ya tampilan yang diperlihatkan ke pengguna seperti kalian ini. Nah, antarmuka pengguna dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan sebuah solusi. Tujuan antarmuka pengguna adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar pengguna mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Nah, makanya kalian kan dapat menggunakan sistem aplikasi yang ada di HP atau di laptop kan karena adanya antarmuka ini kan. Kalian bisa tahu ini, ada simbol aplikasi berupa buku, berarti itu buat baca. Ada simbol aplikasi kayak gambar gelembung dan ada tulisannya, berarti itu buat chat, kayak gitu. Itu namanya antarmuka, tampilan yang ada di HP kalian atau di layar laptop kalian ya, seperti ini. Nah, ada dua jenis antarmuka pengguna. Ada yang bentuknya command line interface atau dan singkatnya CLI, ada yang bentuknya graphical user interface atau GUI. Atau bahasa Inggrisnya GUI. Bumi sebutnya pakai bahasa Indonesia aja ya, GUI. Nah, apa bedanya command line interface dan graphical user interface? Nah, ini kalau command line interface itu tipe antarmuka di mana pengguna mengetikkan perintah dengan menggunakan perintah dalam bentuk teks dan menggunakan metode tertentu untuk memasukkannya. Jadi nanti tampilan itu seperti ini. Kalian buka laptop atau HP. Nah, kalau tampilan perintahnya itu berupa tulisan seperti ini namanya CLI, command line interface. Jadi kalau kalian ingin kayak buka data ini, kalian harus ngetik dulu, nggak pakai sentuh-sentuh, pakai mouse ataupun pakai touchscreen kayak gitu. Harus diketik. Misalnya mau buka ini, mau menjalankan aplikasi ini, mau buka chat WA ini, harus diketik kayak gini. Ini namanya antarmuka dengan bentuk command. Biasanya kalian kalau pernah nggak nonton film yang ada hacker-hackernya kayak gitu? Biasanya kan di depannya itu kayak ada layar penuh tulisan kayak gini kan. Nah, biasanya kalau hacker itu interface-nya itu pakainya yang CLI karena menurut mereka itu kalau ingin mengakses sesuatu itu lebih gampangnya pakai ini. Tapi ini nggak cuma hacker sih. Bumi dulu pernah belajar di pas kuliah itu suruh pakai kayak gini juga buat ngakses segala macam kayak gitu. Enakan pakai ini. Lalu ada yang graphical user interface. Nah, kalau ini tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar grafik, icon, dan menggunakan perangkat penunjuk seperti mouse. Jadi kalau graphical user interface itu berupa gambar seperti ini. Dan dan setiap aplikasi itu ada simbol gambarnya seperti ini. Ini ada ini Spotify. Ini ada gambar kayak di film-film itu. Ini untuk buat nonton film. Ini buat dengerin musik dan lain-lain. Nah, kalau graphical user interface atau GUI kan bentuk dalam tampilan cantik kayak gini, kotak-kotak, kadang ada lingkaran, terus dikasih tahu ini nama aplikasi ini gambar dari aplikasi ini. Nah, antarmuka jenis ini paling banyak digunakan masyarakat soalnya lebih mudah kan. Kalau mau buka chat, ya kamu tinggal sentuh aja icon chat itu. Kalau kamu mau buka kontak, tinggal sentuh gambar kontak kayak gitu. Nggak kayak tadi CLI harus ngetik dulu perintah.
kayak buka aplikasi ini ya, CLI itu modelnya kayak gitu. Biasanya pengguna antarmuka ini adalah mereka yang terbiasa menggunakan sistem operasi Windows. Nah, kayak ini kan bentuk sistem operasi Windows kan. Nah, kan tadi dibahaskan sistem kalau GUI itu kebanyakan tuh di sistem operasi Windows. Nah, kalau CLI itu di sistem operasi apa? Nah, sebelum mungkin ada yang masih bingung ya, sistem operasi itu apa. Nah, sekarang Bumi kasih tahu. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Jadi, tiap komputer sebenarnya dengan HP juga ya, itu ada sistem operasinya yang membuat mereka itu hidup. Nah, itu kayak sistem operasi itu kayak nyawanya di perangkat gitu. Jadi misal HP kalian atau laptop kalian nggak dipasang sistem operasi, mereka itu cuma perangkat mati. Kayak gitu. Nah, fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Gitu. Jadi dia itu sistem operasi yang menjalankan sistem-sistem yang ada di perangkat kalian, entah laptop ataupun HP. Kalau di HP itu yang paling sering kita dengar sistem operasinya Android, kayak gitu kan. Ada sih yang Apple, ada. Kalau di laptop kebanyakan yang kita dengar kan Windows. Mungkin yang ini kayak Linux, macOS, jarang ya. Nah, ini perhatikan beberapa jenis sistem operasi pada gambar di samping. Ini ada 5 ya. Ada 5 jenis sistem operasi. Ada Windows, ada MS-DOS, ada Linux, ada Unix, dan macOS. Ini bedanya apa ini semua? Bumi akan terangkan. Nah, yang pertama itu ada DOS. DOS itu adalah singkatan dari Disk Operating System. Nah, kelebihannya kalau sistem operasi ini itu ringan hingga tidak membebaskan banyak memori. Jadi kalau laptop kalian itu misalnya MS-DOS itu nggak makan memori banyak. Terus ukurannya kecil dan memiliki kompatibilitas tinggi, jadi cocok di semua perangkat, di semua laptop ya. Nah, kekurangannya belum ada antarmuka. Ya ada sih, maksudnya ada antarmuka, tapi hanya berupa tulisan, tidak ada grafis. Sebenarnya cuma ini, starting MS-DOS terus ini slide. Dan ini bukanya itu harus pakai tulisan kayak itu. Berarti ini termasuk GUI apa CLI? Ya benar, CLI. Karena dia itu instruksinya hanya menggunakan tulisan, tidak ada grafis, tidak ada menu dengan icon-icon kayak gitu. Lalu ini ada Windows. Nah, Windows itu merupakan jenis OS terbesar di dunia. Banyak digunakan untuk mengakomodir kehidupan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga pribadi. Kelebihannya, tampilan antarmuka yang ramah pengguna. Ini kan antarmukanya, tampilannya kayak gini, enak dilihat itu. Terus kemudian dalam proses instalasi, sejauh ini Bumi kalau mau install ulang komputer yang paling enak itu Windows. Soalnya tuh aku sistemnya itu jelas, ada petunjuknya juga. Aplikasi OS Windows melimpah, mudah dicari. Jadi kalau kalian mau cari aplikasi itu kebanyakan tuh Windows kan aplikasi. Kalau misal kalian punya komputer terus mau cari aplikasi buat laptop kalian tuh, kalau untuk OS Windows tuh banyak banget di internet. Kalau yang untuk yang lain itu memang jarang. Nah, kekurangannya tidak bersifat open source. Nah, jadi harus berbayar. Kalau open source kan dulu Bumi udah menerangkan kalau open source itu gratis tapi bisa diotak-atik. Tapi ini tidak bersifat open source, jadi berbayar, tapi udah nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, sayangnya juga ini mudah diretas karena banyak yang memakai, akhirnya banyak diincar sama hacker. Dan karena banyak diincar sama hacker, ini udah banyak yang kertas ke hack. Terus sama mudah terkena virus. Nah, karena ini banyak digunakan oleh masyarakat, otomatis sih banyak juga yang mengincar. Seperti itu. Lalu ada Linux. Nah, kalau Linux itu kayak gini. Ini bisa tampilannya bisa GUI, bisa CLI. Tapi kebanyakan orang tua pakai CLI dan kebanyakan hacker itu pakainya Linux.
Ya ini Bumi kasih tahu ya. Kelebihannya bersifat open source. Jadi dia itu dulu Bumi udah bilang kan open source itu gratis dan bisa ditaati. Jadi Linux itu sifatnya gratis dan bisa disebarkan. Tidak ada biaya registrasi dan bisa dikembangkan. Berkembangnya cukup pesat karena gratis. Nah, kekurangannya tidak dianjurkan untuk pengguna awam. Soalnya kebanyakan tuh perintah di Linux tuh menggunakan CLI. Iya sih udah ada GUI, tapi agak membingungkan dan kebanyakan pakai CLI-nya. Terus aplikasinya tuh terbatas. Ya Bumi kan udah bilang kan tadi kalau kalian mau cari aplikasi buat laptop tuh kebanyakan tuh untuk OS Windows. Kalau untuk OS Linux tuh jarang. Terus cara instalasi tergolong sulit soalnya kan karena ini kebanyakan pakai CLI, jadi kalau mau install tuh juga harus sistemnya pakai CLI, ngetik beda sama Windows. Kalau Windows tuh cuma ada tulisan next. Kalau Linux tuh enggak, harus pakai perintah kayak itu. Tapi ya itu ini cenderung banyak dipakai sama hacker Linux itu. Jadi karena dengan sistem operasi Linux itu bisa membuka ke sistem yang rahasia, ada jalan. Lalu ada macOS. Nah, macOS itu singkatan dari Macintosh Operating System. OS ini hanya terdapat di komputer Apple aja. Nah, penggunaannya juga relatif sedikit daripada Windows. Nah, ada alasannya nanti. Nah, kelebihannya lebih stabil dan antar muka itu cocok dengan kebutuhan multimedia. Nah, ini enak kan dipandang. Dan kalau macOS itu kebanyakan tuh pakai GUI, bukan CLI. Jadi nggak harus ngetik kalau mau buka sesuatu, langsung klik atau langsung sentuh aku menunya. Tingkat keamanan tinggi dan tidak mudah diretas dan aman dari virus. Kenapa? Karena ini penggunanya relatif sedikit, jadi jarang ada hacker yang ngincer. Terus kekurangannya relatif mahal. Karena itulah juga penggunanya relatif sedikit tuh karena ini mahal. macOS kan punyanya Apple kan, jadi mahal. Terus kurang optimal untuk gaming dan tidak open source. Tidak open source berarti dia berbayar dan dia itu tidak bisa dimodifikasi lagi nama penggunanya. Lalu ada yang lagi yang Unix. Unix itu termasuk OS generasi lama seperti DOS. DOS itu berarti generasi lama ya. Sekarang udah jarang. Unix itu malah kayak sesepuhnya sama OS tadi. Nah, ini ada dua tampilan, ada yang pakai GUI, ada yang pakai CLI. Kelebihannya ini tidak mudah terkena virus, sama itu dia itu gratis. Nah, kekurangannya tampilan Unix kurang menarik. Nah, ini tidak berwarna-warni seperti Windows atau macOS. Dan tidak memiliki banyak pilihan driver, jadi aplikasinya juga dikit. Dan sebenarnya tuh yang Unix sama si DOS itu udah jarang dipakai. Bumi tahunya itu yang paling banyak dipakai itu Windows. Terus kalau anak kuliah atau anak emang prefer ke jaringan itu pakai Linux. Kalau gitu, terus kalau orang kalangan ke atas itu biasanya pakai macOS. Nah, kebanyakan tiga itu. Kalau Unix sama DOS itu udah jarang. Nah, sekarang tugas kalian. Apa yang dimaksud dengan antar pengguna? Nah, tadi Bumi udah nerangin itu yang dimaksud antar muka pengguna itu apa. Terus yang kedua, silakan jelaskan secara singkat tentang graphical user interface. Nah, tadi Bumi udah nerangin, pasti tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi itu apa? Kalian terangkan. Apa kelebihan sistem operasi Linux dibanding Windows? Nah, tadi ayo apa? Walaupun tampilannya Linux kurang dibanding Windows, tapi dia itu kan ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu apa? Nah, nomor 5, di antara Linux, DOS, Windows, dan macOS. Kelompokkan OS mana aja yang antar mukaannya menggunakan CLI dan GUI. Jadi ini di antara 4 ini, Linux, DOS, Windows, macOS. Nah, dari 4 ini kalian kelompokkan
mana yang menggunakan CLI, mana yang GUI. Itu ya, gampang kan? 5 lagi. Nah, terima kasih. Kumpulkan di link biasanya ya, atau WA aja. Nah, dadah, assalamualaikum.